Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza sampai babak ke-9 ini bermain cukup baik kawan, menempati posisi ketiga sampai 9 babak yang sudah dimainkannya. Tadi malam kembali memetik poin penuh atas Ariantari, dan sore ini kita akan lihat permainannya. Bagaimanakah Alireza Firoza bermain pegang hitam kawan mengalahkan Ariantari ini. Di sini Alireza Firoza pegang hitam, Ariantari mengawali permainan dengan pion E4, dibalas dengan pion C5. Alireza bermain dengan Sicilian defense, kuda F3, pion D6, dan pion D4 menawarkan Sicilian terbuka. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda putih, kuda hitam F6, dan kuda putih C3. Selanjutnya Alireza bermain dengan variasi Najdov pion A6. Dan langkah biasanya yang paling umum diambil oleh putih untuk melanjutkan langkahnya adalah pengembangan gajah ke petak G5, atau gajah ke petak E2, atau gajah gelap ke petak E3, atau gajah petak terang ini ke petak D3 atau ke petak C4 bisa dimainkan oleh putih kawan. Bahkan bisa bermain dengan pion F3 atau pion F4. Tapi di sini Ariantari memilih variasi yang jarang dimainkan, yaitu pion A4. Ini merupakan langkah pilihan nomor 9 dalam menghadapi Sicilian Najdov. Tujuannya untuk mengontrol petak B5 untuk menghadang pergerakan pion hitam B5 nanti. Dan Alireza merespon dengan pion E5, kuda mundur kembali ke F3, sekarang pion H6 mengontrol petak G5, dibalas dengan langkah kuda mundur ke D2, bermanuver kawan mungkin nanti ke petak C4. Alireza melanjutkan dengan pengembangan gajah E6, kuda putih C4, dan langkah-langkah seperti ini sampai langkah ke-9 sudah pernah dimainkan pada tahun 2004 silam. Hitam kawan melanjutkan dengan langkah menteri ke petak C7. Dengan variasi ini hitam kalah saat itu. Tapi di permainan ini Alireza memilih variasi lain dengan langkah gajah E7, persiapan untuk rokade pendek. Dan di langkah ke-9 ini kita temui variasi atau langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Ariantari melanjutkan dengan langkah kuda D5 untuk mengincar gajah petak gelap atau juga menantang pertukaran kuda. Dan tantangan diterima oleh Alireza kawan, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion mengancam gajah, gajah ke F5, selanjutnya pion A5. Untuk menghadang pion hitam atau memberikan dukungan bagi kuda untuk ke petak B6, mengancam beteng mungkin nanti. Dihadang oleh pergerakan kuda ke D7. Sekarang gajah putih E2 persiapan rokade pendek kawan. Di sini Alireza melakukan rokade diikuti oleh Ariantari, dan selanjutnya menteri hitam bergerak ke C7. Ariantari melanjutkan pengembangan gajah E3. Gajah hitam mundur ke H7, mungkin persiapan akan memainkan pion F5 di langkah berikutnya, dibalas dengan langkah beteng naik ke A3, beteng hitam bergeser ke C8, dan raja putih bergeser ke H1. Biasanya kawan, saat raja bergeser ke petak atau ke lajur H seperti ini, indikasinya di langkah berikutnya akan memainkan pion F untuk didorong maju ke depan. Dan didahului oleh Alireza dengan pion F5, pion F4 menantang pion E5, tantangan ditolak. Di sini Alireza memainkan gajah ke F6, selanjutnya pion B4, lanjut Ariantari, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke E8. Mungkin di langkah berikutnya persiapan untuk membuka lajur ini kawan dengan langkah pion pukul pion. Ariantari membalas dengan langkah menteri ke petak D2, memberikan backup lebih bagi gajahnya. Selanjutnya beteng naik ke E7, pion F pukul pion E5 mengancam gajah, dipukul balik menggunakan kuda, menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Ariantari melangkahkan kudanya ke B6. Langkah kuda pukul kuda merupakan pilihan terbaik bagi putih di langkah atau di posisi seperti ini kawan. Mungkin yang ditakutkan oleh Ariantari adalah gajah ataupun beteng nantinya bisa pukul balik dan mempunyai tempat yang cukup bagus di petak pusat ini. Mungkin karena itulah dia tidak ingin bermain dengan langkah pertukaran kuda di posisi seperti ini tadi saat kuda hitam pukul pion E5. Dia memilih langkah kuda ke B6, dan Alireza melanjutkan dengan langkah kuda ke G4. Dan di sini juga kawan, putih mempunyai kesempatan untuk bertukar gajah petak terang dengan pukul kuda. Tapi menukarkan gajah dengan kuda dalam permainan terbuka seperti ini kawan,
akan merugikan bagi putih. Di sini Ariantari bermain dengan langkah gajah F4. Dibalas langkah beteng bergeser ke E8 mengincar gajah petak terang di peta E2, gajah ke F3, selanjutnya pion G5 mengancam gajah. Dan putih juga mempunyai pilihan gajah ditarik mundur ke G3 kawan. Apabila ini yang dipilih, hitam akan memainkan kudanya ke E3 mengancam beteng. Setelah beteng digeser, selanjutnya hitam akan mempunyai tempo untuk memainkan pion-pionnya di sayap raja ini untuk memberikan tekanan bagi para perwira-perwira putih. Oleh karena itulah pada posisi ini kawan, saat pion G5 mengancam gajah, Ariantari putuskan untuk bertukar gajah petak terang, pukul kuda G4, dipukul balik oleh pion, selanjutnya gajah mundur ke E3, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke F7. Bersiap memberikan discover attack bagi beteng putih dengan langkah gajah ke petak C3 nanti menyerang menteri putih. Di sini diantisipasi dengan pion C4 untuk memutus koneksi antara menteri di petak C3 ini. Alireza di langkah berikutnya tidak menempatkan gajah di petak C3 kawan, melainkan ke petak B2. Memberikan discover attack bagi beteng di petak F1 juga menyerang beteng di petak A3. Dan Ariantari terlebih dahulu pukul beteng F7, dipukul balik oleh menteri hitam. Sekarang menteri putih pukul gajah B2 dan menteri hitam ke F1 skak. Ditutup oleh gajah di G1, selanjutnya beteng ke E2. Memberikan dukungan bagi menteri melakukan skak mat. Ini bisa dicegah dengan langkah pertukaran menteri pukul beteng kawan, dipukul balik oleh menteri hitam. Dan Ariantari sudah kehilangan menterinya di langkah ke-31 ini. Permainan berlanjut, beteng ke E3 menyerang menteri, menteri bergeser ke C2, pion C5, gajah ke E4, tetap memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skakmat. Di sini di backup oleh beteng di G3, selanjutnya pion D pukul pion C5, pion maju ke D6 untuk segera promosi kawan, dibalas dengan langkah pion C pukul pion B4. Lanjut Alireza, Ariantari tetap mendorong pionnya untuk segera promosi, dihadang oleh menteri di D2 dan beteng pukul pion G4 mengancam gajah, gajah mundur ke C6, ingin mengeliminasi pion kawan. Di sini gajah putih bergerak ke D4, memutus koneksi agar pionnya bisa promosi. Ini memaksa gajah hitam pukul pion D7, dipukul balik oleh kuda putih. Selanjutnya pion B3 ingin mempromosikan pion kawan, dibalas langkah pion H3. Pion B2 memaksa gajah putih pukul pion, dipukul balik oleh hitam. Selanjutnya raja bergerak ke H2 dan menteri bergerak ke C3, mengincar pion A5, dibalas dengan langkah beteng ke G3. Menteri pukul pion, dibalas dengan langkah kuda F6 skak. Raja ke F7, kuda ke G4, dan raja bergeser ke G7 melindungi pion H6-nya. Putih memainkan beteng bergeser ke D3, menteri hitam ke C7 skak, raja ke H1, dan pion A5. Kuda ke E3, pion terus didorong, kuda ke F5 skak, raja ke G6, dan pion G4. Ini adalah langkah blunder kawan, dimanfaatkan menteri hitam bergerak ke C1 skak. Di sini Ariantari resign atau menyerah. Ini akan memaksa raja putih bergerak ke baris kedua dan otomatis betengnya di langkah berikutnya akan tewas kawan. Itulah kenapa saat mendapatkan skak di petak C1 ini, Ariantari pun resign atau menyerah. Itulah kawan permainan cantik dari Alireza Firoza, penyihir asal Iran. Walaupun sekarang dia sudah pindah ke Prancis kawan, dan berada di bawah Federasi Catur Prancis. Semoga permainan mereka berdua tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan memberikan pengetahuan atau referensi dalam permainan Sicilian Defense kawan, khususnya di variasi Najdov. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.